Nah, bagaimana dengan mereka yang menafsirkan sendiri-sendiri, menimbulkan pemahaman penafsiran yang berbeda-beda? Apakah itu diilhami oleh Roh Kudus? Dengan demikian, apakah perpecahan-perpecahan itu adalah ilham dari Roh Kudus? Saya kira tidak, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, di kesempatan ini saya akan menjawab semacam pertanyaan. Mengapa harus memilih gereja Katolik? Ada beberapa poin di sini yang akan kita bahas. Mengapa gereja Katolik memiliki keunggulan dibandingkan dengan gereja-gereja yang lain? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, yang paling pokok adalah bahwa gereja Katolik adalah gereja yang didirikan sendiri oleh Yesus Kristus. Adakah tercatat di dalam Alkitab? Tidak ada. Tetapi tanda-tanda yang ada, ciri-ciri yang ada di dalam gereja Katolik sebagaimana yang dinubuatkan oleh Yesus, jelas adanya di dalam gereja Katolik. Di dalam Matius 16 ayat 18, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Harap diperhatikan saudara-saudara, yang saya berikan tanda berwarna kuning. Yesus mengatakan akan mendirikan gereja. Artinya, pada waktu Yesus mengatakan demikian, memang gereja belum berdiri secara organisasi. Jadi, saudara-saudara, apabila Anda ditanya apakah Yesus mendirikan gereja secara organisasi, jawabnya memang tidak. Tetapi itu diwujudkan di dalam Santo Petrus dan kawan-kawan para rasul yang lain ketika mereka mulai membaptis orang-orang yang bertobat di Yerusalem sebagai pengikut Kristus. Selanjutnya di dalam Katekismus Gereja Katolik, mengapa harus Katolik? Dan dalam satu dan satu-satunya gereja Kristus ini, jadi dicatat dalam KGK, gereja yang satu dan satu-satunya gereja Kristus yang kita akui dalam syahadat sebagai gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik, para pengikut Kristus menemukan kepenuhan dari sarana keselamatan. Apa buktinya kepenuhan dari sarana keselamatan? Kita akan lihat pada slide berikutnya nanti. Gereja Katolik bukan hasil reformasi. Gereja Katolik adalah gereja yang asli didirikan pertama kali, tidak berubah, masih sama, walaupun terdapat perbaikan-perbaikan dalam hal-hal tertentu. Gereja Katolik memiliki suksesi apostolik, pergantian pimpinan, mulai dari Santo Petrus, Clemens, Ancletus, dan seterusnya ke bawah, hingga sampai pada saat ini Paus Fransiskus. Suksesi apostolik yang kedua adalah penerusan pengajaran dan dijamin harus sama sejak para rasul sampai pada saat ini. Tidak ada gereja lain yang bisa mengklaim memiliki otoritas langsung dari Yesus Kristus. Gereja Katolik bisa menelusuri akar sejarahnya dari Paus Fransiskus saat ini, ditelusuri ke belakang dan berujung pada Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja itu sendiri. Poin yang kedua, memiliki suksesi apostolik yang tidak terputus. Mari kita lihat apa yang terdapat di dalam 2 Timotius ayat 2, pasal 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Di sini ada makna suksesi kepemimpinan di dalam organisasi gereja, dan itulah yang diikuti oleh gereja Katolik sampai pada saat ini. Katekismus Gereja Katolik 77. Agar Injil senantiasa terpelihara utuh dan hidup dalam gereja, para rasul mengangkat para penerus mereka. Contoh konkret misalnya penggantian Yudas Iskariot yang telah mengkhianati Yesus. Suksesi apostolik.
Sejak zaman para rasul ada penggantian kepemimpinan secara sah di dalam gereja Katolik. Dipertahankan dari awal sampai pada saat ini dan tidak berubah. Paus saat ini adalah penerus langsung dari Rasul Petrus. Diyakini dan dipastikan oleh gereja Katolik adalah bahwa Rasul Petrus adalah paus yang pertama berkuasa berkedudukan di kota Roma, dan itulah sebabnya sampai saat ini kota Roma menjadi sebuah kota yang sangat penting di dalam kehidupan gereja Katolik. Gereja yang lain yang lahir setelah reformasi Protestan tidak memiliki suksesi apostolik sebagaimana yang ada di gereja Katolik, dan dengan demikian kekuasaan, wewenang atau otoritas mereka menjadi tidak sama antara satu dengan yang lain. Sementara di gereja Katolik masih tetap satu dan sama. Poin yang ketiga, sakramen-sakramen ditetapkan sendiri oleh Yesus Kristus. Di dalam gereja Katolik, sakramen-sakramen tidak begitu saja muncul dari kalangan umat, tetapi merujuk pada apa yang sudah ditetapkan sendiri oleh Yesus, apa yang terdapat di dalam Alkitab. Yohanes 6 ayat 53-54. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak akan mempunyai hidup di dalam dirimu. Jadi saya garis bawahi di sini, ketika perayaan Ekaristi, yang dimakan oleh umat yang hadir adalah tubuh Kristus. Sebagaimana yang dikatakan sendiri oleh Yesus dalam perjamuan terakhir, inilah tubuhku. Dia tidak mengatakan inilah simbol tubuhku, tetapi dia mengatakan inilah tubuhku. Yohanes 3 ayat 5, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. KGK artikel 1113, seluruh kehidupan liturgi gereja berpusat pada Ekaristi dan sakramen-sakramen. Sakramen-sakramen di dalam Katolik adalah sarana kehadiran Allah di dalam kehidupan menggereja umat Katolik. Maka saudara-saudara, mengapa harus Katolik? Jawabannya adalah ini. Gereja Katolik memiliki 7 sakramen, mulai dari baptis, ekaristi, kemudian inisiasi, imamat, perkawinan, kemudian pengurapan orang sakit, pertobatan atau sakramen tobat. Lengkap saudara-saudara, apalagi yang dicari di luar Katolik. Semua yang Anda cari tentang keselamatan itu sudah disiapkan di dalam gereja Katolik. Sakramen Ekaristi adalah perayaan puncak iman Katolik dan tidak ditemukan di dalam gereja-gereja yang lain. Kalau di gereja-gereja yang lain itu hanya mengatakan bahwa perayaan Ekaristi itu hanya simbolik, sementara di dalam gereja Katolik kita mengatakan bahwa perayaan Ekaristi adalah betul-betul menyambut tubuh dan darah Kristus. Dan dengan demikian umat berasa bahwa memang mereka datang betul-betul yang mereka terima adalah tubuh Kristus. Poin yang keempat, tradisi suci yang sejalan dengan kitab suci. Kita lihat di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang telah kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Kalau di tempat lain orang hanya berpedoman pada sola scriptura, maka gereja Katolik mengatakan bahwa itu tidak tepat. Mengapa demikian? Karena kitab suci itu sendiri adalah tradisi suci yang dibukukan, atau dengan kata lain, kitab suci itu lahirnya dari tradisi gereja. KGK nomor 82, tradisi suci dan kitab suci berkaitan erat dan mengalir dari sumber ilahi yang sama, yaitu dari Allah sendiri, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Gereja Katolik tidak hanya tergantung pada Alkitab saja, tetapi juga pada tradisi suci yang diajarkan oleh para rasul. Di tempat lain nanti kita akan bahas tentang tradisi suci ini secara lebih jelas. Yang jelas saat ini, yang harus kita pahami bahwa Alkitab itu sendiri lahir dari tradisi gereja. Gereja duluan lahir, ada tradisinya, barulah kemudian Alkitab mulai ditulis. Maka tidak tepat apabila kita tidak mengakui tradisi suci. Gereja Protestan hanya mengandalkan sola scriptura yang tidak diajarkan di dalam Alkitab. Ayo, di mana di dalam Alkitab ditulis sola scriptura? Bahwa hanya Alkitab yang menjadi satu-satunya pedoman iman bagi orang Kristen. Kan tidak ada, kan? Otoritas magisterium dalam interpretasi Alkitab. Bersyukurlah kita sebagai Katolik karena ada otoritas magisterium yang berwenang untuk menafsirkan atau menginterpretasikan Alkitab. Magisterium itu terdiri dari Bapak Paus dan para uskup. Kita lihat dalam surat 2 Petrus pasal 1 ayat 2. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Saya ulang. Tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Nah, bagaimana dengan mereka yang menafsirkan sendiri-sendiri, menimbulkan pemahaman penafsiran yang berbeda-beda? Apakah itu diilhami oleh Roh Kudus? Dengan demikian, apakah perpecahan-perpecahan itu adalah ilham dari Roh Kudus? Saya kira tidak, saudara-saudara. KGK nomor 85, tugas menafsirkan sabda Allah yang tertulis atau diturunkan dipercayakan kepada magisterium gereja. Nah, dengan demikian saudara-saudara, di dalam Katolik tidak akan ada kebingungan tentang tafsir Alkitab. Di gereja lain ada kebingungan. Di sana mengatakan begini, gereja sini mengatakan begini. Yang mana yang benar? Sementara prinsipnya adalah tidak ada kebenaran yang mendua. Nah, dengan demikian maka Katolik memastikan bahwa tidak ada tafsir yang berbeda tentang Alkitab karena ada otoritas yang bertugas untuk memastikan kesatuan tafsiran tersebut. Dalam gereja Protestan ada ribuan denominasi, bukan lagi ribuan saudara-saudara, ada puluhan ribu denominasi dengan tafsiran yang berbeda-beda. Ayo, apakah tafsiran yang berbeda-beda itu diilhami oleh Roh Kudus? Lalu kalau memang diilhami oleh Roh Kudus, apakah Roh Kudus sengaja menyesatkan orang sehingga berbeda tafsir antara satu dengan yang lain? Saya pikir tidak, saudara-saudara. Itu adalah sifat manusiawi. Gereja Katolik adalah gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Yohanes 17 ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Saya ulang sekali lagi, Yesus hanya menghendaki satu gereja, bukan gereja-gereja. Sebagaimana yang terdapat di dalam Yohanes 17 ayat 21. Yesus satu dengan Bapa, maka demikian juga hendaknya gereja itu hendaknya hanyalah satu gereja yang mengaku beriman kepada Kristus. KGK nomor 811, gereja adalah satu, kudus, katolik, dan apostolik. Mengulang kembali apa yang terdapat di dalam Yohanes 17 ayat 21. Apa keunggulan Katolik? Ketika Anda misa di Indonesia, sama. Modelnya sama, mau masuk di gereja manapun juga sama. Anda mau misa di Afrika, di gereja Katolik juga sama, walaupun bahasa yang berbeda, tetapi dengan struktur susunan yang sama. Anda mau misa di Amerika Latin juga strukturnya, susunannya juga sama. Itulah keistimewaan gereja Katolik yang satu. Satu penyembahan, satu pengajaran, satu penggembalaan. Gereja Katolik menjadi motor peradaban dunia.
Gereja Katolik mendirikan universitas yang terkenal, banyak sekali rumah sakit, pusat-pusat pendidikan. Patut diakui saudara-saudara, model rumah sakit, model pendidikan Katolik itu selalu menjadi contoh bagi pelaku-pelaku pendidikan yang ada di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia. Sekolah-sekolah Katolik banyak ditiru model pendidikannya. Poin yang ketiga tentang ilmuwan Katolik. Di sini saya bacakan sumbangsi Gereja Katolik terhadap ilmu pengetahuan maupun sains. Yang pertama, George Lemaitre, 1894-1966, teori Big Bang. Teori Big Bang itu adalah teori tentang asal-usul tata surya, bagaimana tata surya ini lahir. Itu teorinya pertama kali dikemukakan oleh seorang fisikawan Katolik yang berasal dari Belgia. Bukan hanya sekedar fisikawan, ilmuwan, tetapi juga dia adalah seorang imam Katolik. Yang kedua, Gregor Mendel. Ada Gregor Mendel yang menciptakan teori genetika. Seorang biarawan yang juga seorang ilmuwan yang berasal dari Gereja Katolik tentunya, yang menemukan hukum pewarisan genetik dari induk kepada anaknya. Kemudian ada Nicolaus Copernicus, teori heliosentris. Walaupun teori heliosentris ini untuk pertama kalinya muncul, kemudian juga ditentang oleh Gereja Katolik. Tetapi pada akhirnya disadari bahwa teori Nicolaus Copernicus ini betul ketika gereja mengalami perkembangan-perkembangan plus juga di dalam soal ilmu pengetahuan dan sains. Nicolaus sendiri adalah seorang imam dan seorang astronom dari Polandia. Tentu saja dia adalah Katolik yang menggagas model heliosentris. Pada awalnya, gereja berpaham tentang geosentris, artinya bumi yang menjadi pusat dari kehidupan atau tata surya. Lalu kemudian ditemukan teori heliosentris atau matahari yang menjadi pusat peredaran. Kemudian ada Marin Mersenne, matematikawan dan seorang akustik, seorang imam Katolik yang dikenal sebagai Bapak Akustik karena penelitiannya tentang gelombang suara. Ia juga terkenal dalam bidang matematika dengan angka bilangan prima Mersenne. Kemudian ada Francesco Maria Grimaldi, difraksi cahaya. Seorang imam Yesuit pertama kali mengamati dan menjelaskan fenomena difraksi cahaya. Kemudian ada Jean Baptiste Lamarck, teori evolusi awal. Ada Louis Pasteur, mikrobiologi dan vaksinasi. Semua ini adalah ilmuwan Katolik. Ada Angelo Sacchi yang menjadi pelopor spektroskopi bintang yang membantu mengklasifikasikan bintang-bintang berdasarkan spektrum cahaya mereka. Kemudian ada Athanasius Kircher, ilmuwan serba bisa. Ini yang unik, seorang imam Yesuit meneliti berbagai bidang geologi, magnetisme, dan bahasa Mesir kuno. Masih ada lagi Albertus Magnus, seorang santo dan ilmuwan yang menulis berbagai teori botani, zoologi, kimia, dan fisika. Serta dia juga adalah guru Santo Agustinus. Ayo saudara-saudara, kurang apa di dalam gereja Katolik? Fasilitas tentang pengembangan iman, kemudian ilmu pengetahuan, semuanya ada di dalam gereja Katolik. Nah saudara-saudara, demikian video singkat kita ini. Kalau ada pertanyaan bolehlah ditulis di kolom komentar dan kita boleh berdiskusi. Semoga umat Katolik semakin mendapat pencerahan dengan menonton video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam sehat dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.